Selamat berjumpa di channel Grimis, Gemar Cerita Mistis. Channel ini berkisah tentang mitos dan mistis yang ada di sekitar masyarakat kita. Teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang warung Gondoruo. Teman-teman, suatu malam ada dua orang sahabat, sebut saja namanya Tono dan Darto. Mereka baru saja pulang nonton pertunjukan orkes dangdut di desa yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Dengan mengendarai motor, mereka susuri dinginnya malam dan suara satwa yang bersautan serta redupnya sinar rembulan. Saat itu Tono membuka pembicaraan. "Yuk kita main ke warung di desa sana yuk. Di warung itu disediakan wanita cantik-cantik yang menemani kita ngopi. Asik kan? Yuk kita ke sana yuk." "Kamu serius, Ton?" "Ya iyalah, ngapain aku bohong." "Oke, kita lanjut aja. Yuk, Ton, kencengin dikit laju motornya biar cepat nyampe di sana. Aku sudah nggak tahan nih, pengen lihat cewek-cewek cantik di warung itu." Akhirnya Tono mempercepat laju motornya. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah warung. "Warung yang ini ya, Ton?" kata Darto. "Bukan, masih jauh bukan yang ini. Tapi ini kelihatannya masih baru ini warung. Waktu itu sebulan yang lalu saya kesini belum ada ini warung. Tapi ceweknya cantik-cantik juga. Yuk kita mampir aja ke sini yuk daripada jauh-jauh," kata Darto. Oke, yuk kita mampir." Akhirnya mereka memarkirkan motor di depan warung tersebut. Lalu mereka masuk ke dalamnya. "Wah, bener juga katamu. Cantik-cantik semua," kata Tono sambil memandangi wanita-wanita yang ada di hadapannya. Kemudian salah seorang dari mereka menawarkan dagangannya. "Bang, mau minum apa nih, Bang? Ada kopi, es teh, kopi susu, atau makanan yang lainnya. Silakan pesen, Bang, nanti kita layanin." "Oke, pesen kopi 2 dong," kata si Tono. Tak lama kemudian datanglah wanita yang cantik banget mengantarkan 2 gelas kopi panas. Lalu ia menyodorkan kopi tersebut pada Tono dan Darto. Si Tono tiba-tiba mencolek si Darto. "Gimana menurut kamu?" "Cantik, Ton," kata Darto. Tapi apa toh?" kata Tono. "Itu mukanya pucat kayak mayit, Ton. Ngeri," kata si Darto. "Dan lampunya ini loh, kelihatan suram banget, Ton. Serem suasananya, Ton." Yang namanya warung remang-remang ya suram lampunya. Akhirnya Tono memanggil wanita di hadapannya. "Sini dong, temanin kita ngopi ya." Wanita itu pun langsung mendekati si Tono. Kemudian Tono berkata, "Darto, kamu pilih yang mana?" Akhirnya Darto menunjuk wanita yang juga berdiri di hadapannya. Nah, mereka pun ditemani oleh wanita cantik-cantik tersebut. Mereka pun asik ngobrol hingga larut malam. Tiba-tiba tangan Tono menyentuh lutut cewek cantik di sampingnya. Saat itu Tono merasakan ada yang aneh dengan lutut wanita tersebut. Serasa lututnya berbulu tebal. Keanehan juga dialami oleh Darto, di mana dia merasakan jari-jari perempuan itu yang tadinya lentik kini berubah menjadi jari-jari yang besar-besar. Jari-jarinya pun seperti jempol semua.
dan nampak olehnya bulunya sangat lebat tangan tersebut. Akhirnya Tono dan Darto saling berpandangan. Mereka seakan ingin cepat meninggalkan warung yang aneh itu. Tono beranjak dari tempat duduknya sambil berkata, "Kopi 2 berapa ya?" Tiba-tiba ada wanita yang menyeletuk. "Loh, kok buru-buru aja? Ini kan masih sore. Udah di sini aja. Kita temenin kok. Sampai pagi pun kami akan siap menemani." Darto yang tahu gelagat Tono tersebut akhirnya pura-pura ngomong, "Wah, ngantuk banget sih ya. Ayo Ton, kita pulang yuk. Udah malam ini, ngantuk aku," kata Darto. "Ya bentar. Jadi berapa semuanya?" "Kopi 2. Tiba-tiba si wanita menyeletuk. "Udah, nggak usah bayar, tenang aja," kata wanita itu sambil tertawa yang cukup aneh. Akhirnya diikuti dengan teman-teman wanitanya yang ada di situ, semua pada tertawa menertawai Tono dan Darto, dan tertawanya ini sangat kencang dan makin lama makin menakutkan suara tersebut. Tono dan Darto akhirnya lari keluar dari warung tersebut karena merasa takut. Sampai di luar mereka melihat wanita-wanita cantik itu berubah menjadi sosok yang sangat menakutkan, teman-teman. Sosok tinggi besar itu mengejar mereka berdua, dan salah seorang memegangi tangan Tono, sementara yang lain memegangi tangan si Darto. Seraya berkata, "Kalian mau kemana? Katanya kalian suka sama kami yang ada di sini. Kenapa kalian melihat kami sekarang jadi lari?" Tono dan Darto semakin ketakutan. Tubuh mereka bergetar menahan rasa takut yang luar biasa itu. Akhirnya tiba-tiba Darto teringat, lalu ia membaca doa-doa, dilantunkannya pelan-pelan, dan terdengar suara langkingan kesakitan dari makhluk yang menyeramkan itu. Darto mengingatkan Tono, "Ayo Ton, cepat baca doa Ton." Tono pun ikut membaca doa. Akhirnya sosok-sosok yang menyeramkan itu berteriak melengking kesakitan, dan mereka melepaskan pegangannya karena kesakitan. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Tono dan Darto. Mereka langsung menyetar motornya dan segera berboncengan dengan kencang menjauh dari warung yang menyeramkan itu. Tono pun akhirnya tancap gas dan kurang lebih dapat 2 km. Ia mendapati ada segerombolan orang lagi ronda malam. Akhirnya Tono menghentikan laju motornya di depan mereka. Tono dan Darto pun turun dari motor sambil terengah-engah dengan wajahnya yang pucat. Salah seorang warga menegur, "Mas, kenapa Mas seperti orang ketakutan?" Mereka menceritakan bahwa baru saja ketemu dengan sosok yang sangat menakutkan. Di tikungan sebelah kiri itu ya Mas ya, ketemu sama hantu yang menakutkan. Tono dan Darto pun mengangguk. "Wah, emang di situ angker Mas," kata warga tersebut. "Di situ itu terdapat warung genderuwo, banyak yang diganggu di situ. Mereka menyerupai sosok wanita, lalu menggoda para pengguna jalan yang mampir di warung genderuwo tersebut. Umumnya tergoda oleh kecantikan genderuwo wanita di warung itu. Ya, mulai sekarang berhati-hati saja kalau melintasi di kawasan itu.
Sekarang tenangkan diri dulu, kemudian kalau sudah tenang silakan masnya pulang. Hati-hati di jalan ya mas ya. Gitu. Setelah dirasa cukup tenang, akhirnya Tono dan Darto melanjutkan perjalanan pulang. Di tengah perjalanan Tono berkata, aku sudah kapok deh, tak lagi-lagi aku ke warung remang-remang seperti itu. Darto pun menyaut, iya sama, aku udah kapok dah, ngeri sekali, tak ingin aku mengalami peristiwa itu lagi, udah kapok aku. Demikianlah teman-teman kisah tentang warung Gondoruo. Semoga kisah ini bisa kita petik hikmahnya dan sekaligus menghibur teman-teman pecinta cerita mistis. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, share, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa di cerita mistis selanjutnya, tentu saja masih di channel Gerimis, Gemar Cerita Mistis.